mendistribusi dividen. Jadi ketika perusahaan itu akan membagikan dividen, dia harus tahu kondisi keuangannya seperti apa gitu. Lalu dia harus mempertimbangkan ini mau dibayar dalam bentuk apa. Kalau misalnya dia punya kas yang cukup, maka dia bisa membayarkan dividen dalam bentuk kas. Tetapi kalau tidak punya uang kas yang cukup gitu, dia mau membayar dividen dalam bentuk apa ya? Dilihat asetnya, mana yang bisa diberikan kepada pemegang saham, misalnya investasi. Lalu pemegang saham diberi surat berharga gitu sebagai pembayaran dividen. Atau kalau memang asetnya itu tidak memungkinkan dan sebenarnya perusahaan itu inginnya akan menambah modal gitu ya, lalu dividennya diberikan dalam bentuk saham gitu ya. Jadi lalu menjadi dividen saham. Nah, maka ini pertimbangan-pertimbangan yang harus dilakukan oleh manajemen terutama dalam hal pembayaran dividen. Nah, tipe dividen ya, tadi sudah saya singgung sedikit. Ada cash dividend, property dividend, liquidating dividend, set dividend. Ini yang dalam kuis kita bahas banyak gitu ya. Nah, semua dividen kecuali set dividen itu akan mengurangi total equity in the corporation gitu ya. Jadi semuanya itu akan mengurangi equity karena apa? Karena yang dikeluarkan itu return earning-nya. Berarti return earning-nya berkurang. Tapi kalau set dividen tidak. Karena sebenarnya tujuannya apa? Tujuannya adalah dia ingin menambah modal gitu ya dengan tidak membagikan keuntungan dalam bentuk dividen, tetapi keuntungan itu kemudian diakumulasi menjadi bentuk saham gitu. Maka kemudian nanti return earning-nya itu akan berubah jadi saham itu kalau cek dividen. Nah, ini cash dividend ya. Cash dividend ya berarti dibayarkan dalam bentuk cash. Ada 3 tanggal yang menentukan atau ini adalah proses dalam pembayaran dividen. Yang pertama pengumuman. Perusahaan mengumumkan. Nah, berarti ketika mengumumkan di situ ada perjanjian bahwa dia akan membayarkan kepada pemegang saham. Maka ketika ada janji, maka berarti perusahaan itu harus mencatat adanya utang karena itu dia harus membayarkan janjinya itu, ya harus melunasi atau harus memenuhi janjinya itu. Maka lalu dicatat dalam bentuk utang. Kemudian date of record. Date of record itu adalah apa? Tanggal apa? Saya bisa menjelaskan. Tanggal apa ini? Ada yang mau menjelaskan? Tanggal pendataan. Ya, John, tanggal pendataan. Pendataan. Tanggal pendataan itu apa maksudnya? Pencatatan bukan, Bu? Pencatatan. Tanggal pendataan. Ya, maksudnya pendataan, pencatatan itu maksudnya apa? Yang dicatat apa? Yang dicatat apa? Batas akhir tanggal pencantuman dalam daftar pemegang saham atau daftar pemegang obligasi, Bu. Batas akhir tanggal pencantuman. Tanggal pencantuman itu apa tanggal pencantuman? Ya, ada yang bisa menjelaskan dengan singkat dan jelas. Ini kegiatan apa? Anda tahu kalau perusahaan go public gitu ya, sahamnya kan dijual di bursa ya. Sahamnya itu bisa diperjualbelikan di bursa efek. Sehingga saham itu tidak selalu dimiliki terus oleh orang yang sama. Dia akan beredar kemanapun gitu. Anda bayangkan sama seperti uang itu kan nanti bisa berpindah kemana-mana gitu ya untuk transaksi dan sebagainya. Nah, saham juga gitu. Jadi kalau perusahaan yang terdaftar di bursa, sahamnya itu nanti dijual belikan di bursa efek, setiap hari pasti ada transaksi, ada yang jual, ada yang beli. Ya, kalau Anda seorang investor gitu ya, misalnya sekarang ini kan dengan modal sedikit kita bisa jadi investor ya.
Nah, kita kan tiap hari mengamati ya, ini kira-kira kita mau jual nggak ya? Kalau harganya cocok ya kita jual gitu. Kemarin kan saya beli cuma 1.000, sekarang harganya sudah 1.500. Berarti saya sudah untung 50% gitu kan. Ini mau saya lepas apa enggak ya? Lalu terus, oh ini ada potensi, saya mau beli yang lain gitu. Ini dilepas. Dilepas berarti berpindah ke orang lain. Nah, Anda beli dari perusahaan yang lain gitu ya, saham perusahaan lain. Itu juga kan dari orang yang lain juga kan, kemudian berpindah. Nah, itu saham itu kan lalu memang berputar kemanapun gitu ya. Sampai perusahaan itu tidak tahu pemiliknya itu siapa. Nah, dengan kondisi seperti itu, maka ketika perusahaan mengumumkan dividen, dia harus bisa memastikan bahwa pemegang sahamnya sekarang itu siapa saja gitu ya, dengan nomor saham berapa gitu kan, berapa jumlahnya gitu kan. Nah itu, jadi itu adalah kalau tadi batas tanggal pencantuman itu maksudnya batas tanggal melaporkan kepada perusahaan bahwa dia sekarang sebagai pemegang saham gitu. Itu yang disebut sebagai tanggal pencatatan. Nah, maka kalau Anda perhatikan di sini, ini sebuah transaksi atau bukan? Cirinya atau karakteristik sebuah transaksi. Nah, di situ ada yang dimaksud dengan transaksi itu ya transaksi ekonomi. Berarti ada perubahan ada perpindahan sumber daya gitu ya, entah itu aset itu bertambah atau berkurang atau perubahan dari equity ke liability gitu ya. Nah kalau kegiatannya itu hanya pencatatan, maka berarti kan sebenarnya itu tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan terhadap sumber daya dan juga tidak ada perubahan terhadap liability dan equity. Maka kemudian date of record itu nggak ada jurnalnya, tidak dicatat jurnal. Beda kalau date of declaration pada saat mengumumkan, berarti pada saat itu perusahaan itu berjanji gitu, dia mau bayar dividen dengan jumlah sekian. Nah, maka kemudian dia harus mencatat kalau dia bayar 1 lembar Rp1, padahal ini ada 1 juta lembar saham, maka berarti saya punya utang 1 juta yang harus saya distribusikan kepada atau saya bayarkan kepada pemegang saham. Maka berarti kemudian dia mencatat, dia mengurangi return earning-nya, debit, lalu kreditnya dividen payable gitu ya. Ada utang dividen gitu, ada utang gitu di situ. Nah, kemudian setelah ada pengumuman kan kemudian orang yang memegang saham itu dia akan mendaftarkan diri ke perusahaan untuk menyatakan diri bahwa ini saya sekarang sebagai pemegang saham perusahaan Anda. Nah, ini batas akhirnya ya date of record. Maka itu tidak ada transaksi. Nah, transaksi terjadi lagi ketika date of payment. Jadi pada saat pembayaran. Pada saat pembayaran berarti kewajiban perusahaan terlunasi. Nah, sudah dipenuhi, maka berarti utangnya itu didebet, hilang, lalu kontranya, rekening kontranya, karena di situ utangnya dilunasi dengan kas, maka kreditnya kas. Gitu. Nah, ini terkait dengan dividen kas. Oke, kemudian ini jurnalnya ya, tadi sudah saya jelaskan ya jurnal. Atau mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan terkait dengan dividen kas. Ini tidak terlalu rumit ya. Jadi di sini ada dividen payable, dividen payable-nya di debit karena sudah terlunasi. Nah, kemudian dividen properti. Mengapa perusahaan itu mempunyai
kebijakan memberikan dividen tidak dalam bentuk kas, tapi dalam bentuk properti. Ini bisa terjadi ketika perusahaan itu tidak memiliki kas yang cukup untuk dikeluarkan sebagai dividen. Tetapi untuk menjaga tadi ya, menjaga kepercayaan investor gitu ya, dia harus bayar dividen gitu. Nah, maka dia lihat dulu nih asetnya apa ya yang mungkin bisa dibayarkan. Tidak mungkin kan kalau dibayarkan dalam bentuk tanah gitu kan, ini mau dibagi-bagi berapa meter kan nggak mungkin. Mau dibayarkan dalam bentuk aset tetap yang lain juga nggak mungkin. Gitu. Yang paling mudah sebenarnya ya memang dalam bentuk investasi gitu ya. Investasi ini kan bisa dalam bentuk investasi obligasi, bisa investasi saham gitu. Nah, perusahaan memiliki saham di perusahaan lain gitu. Nah, sahamnya ini kemudian dibagikan kepada pemegang saham. Maka kemudian kepemilikan sahamnya atau investasi di dalam perusahaan itu berkurang karena sudah didistribusikan kepada pemegang saham. Nah, ini dividen properti. Nah, sebelum memberikan dividen ya dalam bentuk properti atau investasi tadi, perusahaan harus melakukan restate, menilai kembali properti itu pada nilai wajar. Nah, ini sebelum didistribusikan, dia harus menilai kembali dalam nilai wajar. Nah, ini contohnya ya, ini kosnya 1.200.000, kemudian perusahaan ini mengumumkan dividen properti tanggal 28 Desember 2018, lalu didistribusikan 30 Januari. Tercatat 15 Januari, ini nggak ada jurnalnya. Nah, pada saat declaration, securities have fair value 2 juta ya, 2 juta dolar Hongkong. Nah, maka berarti dia harus menaikkan dulu nilainya menjadi 2 juta. Naikkan dulu menjadi 2 juta. Nah, ini berarti supaya nilainya jadi 2 juta, maka dia harus mencatat dulu equity investment di debit gitu ya. 750, unrealized holding gain or loss income 750. Ada yang bisa menjelaskan kenapa kok ini tidak 2 juta, tapi 750? Ada yang mau menjelaskan? Kenapa tidak 2 juta? Fair value dengan securities costing. Yakin? Oke. Kenapa kok dicari dari selisih itu? Ya, ya boleh. Ya secara logika seperti itu gitu ya. Tapi bagaimana kemudian kita bisa menjelaskan berdasarkan konsep gitu ya. Jadi kan nilai wajarnya sekarang kan 2 juta. Yang tercatat di dalam neraca perusahaan itu 1.250.000. Tadi kan penjelasan yang ada di atas ini kan restate at fair value. Berarti properti itu harus dinilaikan pada nilai value-nya, pada nilai wajarnya, ya, pada nilai wajarnya, pada fair value-nya. Nah, sekarang di neraca itu nilainya yang tercatat itu adalah 1.250.000. Supaya nilainya di neraca itu jadi 2 juta, maka berarti harus kita tambah 750, maka kemudian di debit. Nah, ditambah di debit equity investment 750. Nah, kemudian rekening kontranya apa? Rekening kontranya adalah unrealized holding gain or loss. Jadi ini ada gain atau untung atau rugi yang belum terrealisir.
keuntungan atau kerugian karena memiliki investasi itu tetapi belum terrealisasi. Karena kita hanya menilai ya, kita kan belum menjual. Jadi gain or loss-nya itu memang murni karena kita memiliki investasi itu lebih dulu. Yang dulu kita hanya beli dengan harga 1.250.000. Nah, sekarang di pasar itu harganya 2 juta. Jadi kalau saya mau jual, harganya 2 juta. Jadi kalau nanti saya jual, untungnya adalah 750. Tetapi sekarang belum saya jual, maka keuntungan itu belum terrealisir. Nah, keuntungan itu hanya karena saya punya duluan gitu ya. Orang lain belum punya gitu kan, maka saya yang untung duluan kan gitu. Jadi maka berarti zonanya seperti ini. Debitnya equity investment ini untuk meningkatkan nilai. Ini ya dari 1.250.000 ke 2 juta. Lalu kenaikan itu diakui sebagai gain. Maka kemudian dikredit. Kalau loss ini di debit ya. Sama seperti biaya. Jadi kalau biaya itu kan berarti harus keluar gitu ya, kerugian, maka berarti unrealized gain or loss itu di debit. Tapi kalau kalau untung nilai pasarnya lebih tinggi, maka unrealized gain or loss di kredit. Nah itu. Ya, jadi ini yang disebut sebagai restate, menilai kembali. Jadi nilai sebelumnya yang belum mencerminkan nilai sekarang. Nilai sekarang 2 juta, nilai masa lalu itu 1.250. Sehingga harus kita naikkan nilainya 750 supaya nanti nilainya jadi 2 juta. Nah, itu logika untuk berpikir mengapa kemudian pencatatan akuntansinya seperti itu. Oke, kalau misalnya Anda cuma lihat angka-angkanya lalu digadok-gadokke gitu ya, kalau orang Jawa digadok-gadokke, dicocok-cocokkan gitu ya. Nah, tapi kan bukan seperti itu gitu kan. Jadi bukan dicocok-cocokkan karena nanti kalau angkanya banyak sekali, Anda bingung ini mau dicocokkan dengan apa gitu kan. Nah, ini susah. Maka yang perlu diperhatikan itu adalah bukan hanya coba-coba, tetapi ini ada dasarnya. Kenapa kemudian di debitnya equity investment nilainya 750? Nah, itu tadi sejarahnya atau dasar argumentasinya seperti itu. Begitu ya. Jadi kita akan lebih maju lagi lah. Tidak hanya sekedar kita tahu bisa menghitung, tetapi ini kan sudah aplikasi gitu ya. Penerapan. Jadi berarti kalau nanti kerjakan soal yang lain dengan sedikit perbedaan, itu kita tetap tahu konsepnya seperti ini gitu. Oke. Nah, setelah dinaikkan nilainya menjadi 2 juta ya, equity investment-nya kan jadi 2 juta. Ini kemudian dibayarkan. Jadi kemudian diumumkan untuk diberikan kepada pemegang saham. Maka return earning-nya dapat 2 juta. Kemudian properti dividen payable-nya 2 juta. Nah, jadi ini mengambil return earning ya, padahal di sini kan unrealized holding gain or loss ini kan beda ya. Jadi kalau Anda lihat di formatnya ekuitas itu kan ini sendiri-sendiri ya, unrealized gain or loss dengan return earning ini nanti di bagian belakang. Nah, kenapa kok ini tidak unrealized holding gain or loss yang di debit, tetapi return earning semua? Ada yang bisa menjelaskan? Kenapa kok tidak yang di debit unrealized holding gain or loss? Ada yang bisa menjelaskan? Ini juga logika gitu kan? Ada yang mau menjelaskan? Ya karena ini kan unrealized, belum terrealisir. Kalau belum terrealisir kan kita tidak bisa mendistribusikan itu kepada pemegang saham. Yang kita distribusikan itu ya yang realize. Yang realize hanya return earning karena itu yang benar-benar sudah terrealisir. Yang unrealized itu belum terrealisir. Oke.
Lalu yang berikutnya, nah ini kan sebenarnya kalau income ini, kalau income ini berarti tidak masuk di dalam strukturnya ekuitas ya. Ini masuknya di laporan laba rugi, profit and loss. Jadi ini ya nanti akan membentuk income gitu, comprehensive income. Ya, ini. Oke, lalu pada saat distribusi ya debitnya property dividend payable, lalu equity investment. Nah ini jurnalnya. Kemudian liquidating dividend. Nah apa yang menyebabkan perusahaan itu melakukan liquidating dividend? Kalau tadi membagikan dalam bentuk properti karena dia tidak punya kas. Nah, kalau yang ketiga ini membagikan liquidating dividend ini karena ya dia nggak punya kas, dia itu sebenarnya tidak punya sumber daya yang mau diberikan kepada pemegang saham, return earning-nya tidak cukup untuk membayar kepada pemegang saham gitu kan. Tetapi dia harus menjaga kepercayaan itu. Maka kemudian modal yang diberikan oleh pemegang saham itu sebenarnya dikembalikan gitu ya, dalam bentuk dividen gitu ya, dikembalikan dalam bentuk dividen. Ini liquidating dividend. Jadi kalau misalnya pemegang saham melihat ada kebijakan perusahaan yang seperti ini, harus hati-hati. Perusahaan ini sebenarnya dia itu mampu bertumbuh atau tidak gitu. Jangan-jangan karena ini hanya untuk untuk menutupi saja kekurangan yang ada gitu ya, dengan menunjukkan itikat baik gitu ya, pesan yang baik kepada pemegang saham, padahal sebenarnya itu hanya uang kita sendiri yang kita setorkan sebelumnya gitu ya. Jadi itu yang dikembalikan, bukan dari return earning gitu, atau mungkin sebagian dari return earning, sebagian dari yang kita bayarkan, karena return earning-nya tidak cukup untuk membayar dividen. Nah ini tanda-tanda perusahaan itu sebenarnya sudah tidak mampu untuk tumbuh gitu, tetapi dia ingin memberikan citra yang baik kepada pemegang saham. Ya. Nah ini kalau ya ini tadi yang liquidating dividend, ya, liquidating dividend. Jadi di sini ini return earning-nya tidak cukup, jadi dia cuma punya return earning 900. Nah, cuma punya return earning 900. Padahal dia ingin membagikan dividen sebesar 1.200.000 gitu. Maka kemudian ya kekurangannya diambilkan dari share premium. Ini padahal kan kalau kemarin Anda ingat, share premium itu kan terbentuk karena ada selisih yang dibayarkan dengan nilai parinya. Berarti kan sebenarnya ini uang yang dulunya di-store, ini dikembalikan gitu. Nah, tapi diberikan dalam bentuk dividen. Nah, ini ketika pembayaran sama ya, dividen payable, debit kreditnya cash. Oke, lalu share dividend and share split. Nah, ini juga isu yang menarik gitu ya. Jadi perusahaan itu bisa memberikan dividen dalam bentuk saham. Nah, kenapa mereka itu melakukan seperti itu gitu ya? Karena sebenarnya intinya perusahaan itu nggak mau mengeluarkan sumber daya untuk pemegang saham, tetapi dia ingin mempertahankan return earning-nya gitu, supaya tidak dibagikan kepada pemegang saham. Tetapi pemegang saham kan butuh penghargaan gitu ya atas modal yang dia tanamkan di dalam perusahaan. Maka kemudian perusahaan mengambil keputusan untuk menambah jumlah lembar saham yang sudah beredar, itu dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen.
Nah, maka kemudian nanti share dividend ini return earning-nya berkurang, tetapi itu akan menambah modal saham ya. Maka berarti kan seperti yang dikatakan di depan tadi, asetnya tidak berubah gitu kan, asetnya tidak berubah karena hanya reklasifikasi dari return earning ke saham gitu. Nah ini yang disebut sebagai dividen saham. Di sini dikatakan share dividend does not affect any asset or liability. Jadi journal entry reflect a reclassification of equity. Jadi sebenarnya ini hanya melakukan reklasifikasi dari ekuitas. Return earning dipindah ke share capital ordinary. Ordinary share distributable reported in the equity section as an addition to share capital ordinary. Jadi menambah share capital ordinary. Dan ini contohnya. Return earning-nya berkurang ya, debat, tetapi masuk di sini ordinary share dividend distributable. Lalu di sini nanti ordinary share dividend distributable berubah atau dipindah menjadi share capital ordinary ketika distribusi. Jadi nanti ini yang split. Jadi nanti ordinary share capital ordinary-nya bertambah 10.000, tetapi return earning-nya berkurang 10.000. Nah, itu kalau dijumlahkan sama saja, ekuitasnya tidak berkurang. Tetapi kalau yang lain itu ekuitasnya berkurang, ya, karena ada sumber daya yang keluar. Nah, sekarang apa bedanya share dividend dengan share split? Nah, share split itu pemecahan saham. Jadi tujuannya adalah untuk membentuk pasar bagi saham perusahaan, karena bisa jadi saham perusahaan itu terlalu tinggi harganya sehingga tidak menarik untuk dibeli. Jadi beberapa waktu yang lalu saham perusahaan rokok misalnya Sampurna, Gudang Garam itu harganya tinggi sekali. Satu lembarnya bisa sampai 50.000 gitu. Nah, orang kan tidak tertarik untuk beli gitu. Kalau saham PT Bata gitu ya, sepatu Bata itu ya, itu satu lembarnya cuma 1.000. Nah, kalau Gudang Garam itu 50.000, jadi nggak menarik untuk dibeli gitu. Saya beli sahamnya sepatu Bata dengan uang 50.000, saya dapat 50 lembar. Tapi kalau saya beli sahamnya perusahaan Gudang Garam cuma dapat 1 lembar, maka nggak menarik untuk dibeli. Nah, salah satu jalan untuk bisa membuat saham perusahaan itu menarik untuk dibeli, ya di split, dipecah gitu kan, dipecah menjadi saham-saham yang lebih kecil gitu. Misalnya di sini 2 for 1 split gitu. Jadi artinya satu saham dipecah menjadi 2 gitu. Satu saham dipecah menjadi 2. Jadi misalnya di sini sebelum pemecahan itu ada 100 lembar, setelah pemecahan jadi 200 lembar. Kalau sebelumnya nilai parinya 1 euro, sekarang jadi setengah euro. Nah, totalnya ya sama, 100. Jadi tidak ada perubahan juga ini. Tidak ada perubahan. Sama-sama ekuitasnya 150.000 euro. Yang berubah itu hanya ini, yang merah-merah ini. Dari 100 jadi 200, tetapi nilai parinya jadi setengah. 1 jadi setengah. Nah, kalau dipecah jadi 4, berarti apa? Coba. Kalau 1 jadi 4, 1 lembar jadi 4 lembar. Ini bisa menjelaskan berapa lembar sahamnya sekarang dan berapa nilai parinya. Yuk, panggil aja ya. Ini saya tutup dulu. Ratri, ada Ratri di situ? Ratri, mana Ratri? Ada Ibu. Ya,
Kalau tadi kan 1 lembar jadi 2 lembar. Kalau sekarang 1 lembar jadi 4 lembar. Itu lalu bagaimana dengan jumlah lembar saham yang beredar dan bagaimana dengan nilai pari sahamnya? Yuk, ada yang bisa membantu? Giraldus? Ya Bu, bagaimana Bu? Ya Bu, bagaimana Bu? Tadi nggak dengar ya? Maaf Bu, mic saya kayaknya yang bermasalah Bu. Harus saya cabut dulu ini Bu, mic speaker saya Bu. Untuk sekarang sudah ketemu. Sudah. Mungkin bisa diulang dulu Bu pertanyaan. Enggak tahu. Nah, berarti kamu tadi itu nggak mendengarkan ya? Tadi kan 1 lembar jadi 2 lembar. Itu kan tadi contohnya di situ, di slide itu. Kalau sekarang 1 lembar jadi 4 lembar, bagaimana dengan jumlah lembar saham yang beredar dan bagaimana dengan nilai parinya? Siwi, mana Siwi? Hadir, Bu. Ya, kamu tahu ya pertanyaan saya? Iya, Bu. Tadi Ya. kan 100.000 share kan, Bu. Harganya 1 euro. Terus diubah jadi ke 4. Berarti kan Dipecah. ya. Jadi totalnya ada 400.000 share. Terus harganya jadi 0,25 euro. Ya, oke. Jadi kalau dipecah jadi 4, maka berarti jumlah lembar saham yang beredarnya itu naik 4 kali lipatnya ya. Ini berarti 100.000 kali 4. Maka jadi 400.000 lembar, tapi nilai parinya jadi 1/4-nya 0,25. Nah, itu kalau dikalikan ya sama, tetap 100.000 ya. Tetap 100.000. Maka berarti kan ini sebenarnya yang namanya share split itu tidak mengubah apa-apa. Nilainya itu tetap sama semua. Cuma yang berubah adalah jumlah lembar sahamnya dan nilai parinya. Nah, itu ya. Nah, apa bedanya dengan share dividend? Nah, ini apa bedanya dengan share dividend? A share split increase the number of share outstanding and decrease the par or stated value per share. Berarti kalau share split itu meningkatkan jumlah lembar saham yang beredar dan menurunkan nilai parinya. Share dividend increase the number of share outstanding, tapi does not decrease the par value. Jadi dia menambah jumlah lembar saham yang beredar, tetapi tidak menurunkan nilai pari. Karena apa? Karena di situ jumlah lembar sahamnya itu bertambah karena ada perubahan dari return earning tadi menjadi saham, maka jumlah lembar sahamnya bertambah. Tetapi par value-nya tetap. Nah, kalau totalnya gitu ya, total ekuitasnya tidak berubah karena hanya berpindah gitu dari return earning ke share capital ordinary. Ya, tidak berubah total equity-nya. Jadi di sini hanya sebenarnya ya bertambah share outstanding-nya gitu ya. Ini perbedaan antara share dividend dengan share split. Nah, kita masuk ke sini. Presentation of equity. Nah, ini urutannya seperti ini ya. Di quiz saya tanyakan juga. Jadi urutannya ini yang share capital-nya dijadikan 1. Yang paling atas share capital preference, share capital ordinary. Kemudian share premium preference, share premium ordinary. Lalu return earning. Lalu kalau ada treasury share ya ditulis dulu treasury share. Terakhir adalah accumulated other comprehensive. Ini karena ini minus ya, maka lalu dicatat loss. Kalau positif ya berarti gain.
Ini akumulasi dari tadi itu unrealized gain or loss. Tetapi itu untuk yang equity. Kalau income masuknya di profit and loss statement. Tapi kalau yang ini kan masuknya di di balance sheet gitu ya. Financial position. Jadi ini untuk yang unrealized holding gain or loss equity. Ini totalnya ini. Nah, ini presentasinya. Oke, lalu kalau di dalam disclosure-nya ya, misalnya terkait dengan restriksi bahwa saham perusahaan itu ada berapa yang beredar, kemudian ada yang tidak akan dijual gitu ya, itu dijelaskan di disclosure. Oke, lalu ini untuk analisisnya. Nah, sekarang kita masuk yang di sini, di dividend preference and book value percent. Oke, ini contohnya adalah Mason Company itu ya, mendistribusikan 50.000 euro cash dividend. Nah, di situ ada outstanding ordinary share 400.000, lalu ada 6% preference share yang nilainya 100.000. Bagaimana kemudian mengalokasikan ke saham biasa dan saham preferen? Kalau misalnya preference share itu non-kumulatif dan non-participating, jadi non-kumulatif itu maksudnya adalah bahwa saham preferen itu tidak akan diberi, atau pemegang saham preferen tidak akan mendapatkan dividen ketika perusahaan tidak membagi dividen. Nah, ini non-kumulatif. Nanti kebalikannya kalau kumulatif, ketika perusahaan itu tidak membagi dividen, dia tidak mendapatkan dividen, tetapi ketika pertama kali membagikan dividen, akumulasi yang kemarin belum diberikan itu harus diberikan gitu. Jadi harus dilunasi dulu, yang sebelumnya belum dibayar harus dibayar, baru kemudian diperhitungkan untuk penghitungan tahun berjalan. Nah, ini kalau non kumulatif berarti tidak perlu ada pembayaran atas dividen yang belum dibayar sebelumnya. Non participating itu berarti dia tidak berpartisipasi terhadap sisa dividen yang belum terbagi. Jadi berarti di sini kan lebih, sebentar, ini kalau lebih mudah seperti ini. Oke, ini ya, jadi berarti untuk saham preferen, ini yang kedua nih. Bentar. Nah, ini yang pertama dulu ya, non-kumulatif, non-participating. Ini berarti pada saham preferen itu kan 6%, berarti dia dibayar dividennya 6% kali 100. 6.000. Ordinary share-nya sisanya 44.000. Nah, ini lebih mudah. Ada yang belum jelas ini? Ini yang paling sederhana ya, preference share yang non-kumulatif dan non-participatif. Jadi preference itu hanya dapat dividen dalam jumlah yang tetap sebesar persentasenya. Jadi kalau dia 6% ya 6% kali jumlah dividen yang dibayarkan. 6% dari nilai parinya ya, nilai saham yang dia tanamkan di dalam perusahaan. Jadi 6 kali 100. Nah, sisanya itu sebagai bagian untuk pemegang saham biasa. Nah, sekarang yang kedua ini agak rumit sedikit. Jadi di sini if the preference share accumulative and non-participating and Mason Company didn't pay dividend on the preference share in the preceding
2 years. Jadi berarti pada 2 tahun sebelumnya itu tidak bayar dividen. Karena ini sifatnya kumulatif, gitu ya. Maka kemudian ini harus dibayar dulu. Ini namanya dividend in arrear. Dividend in arrear. Ini 12.000. Jadi 6% kali 100.000 kali 2. Ini 12.000. Lalu untuk yang sekarang, untuk saham preferen di tahun sekarang dapat lagi ini 6%. Ya, dapat lagi 6%, berarti 6.000. Sisanya itu untuk pemegang saham biasa, 32.000. Ini sisanya. Ini kalau dia kumulatif tapi non partisipatif. Ada yang belum jelas sampai di sini? Saya cek ya. Bentar, ini agak susah. Itu saya belum terlalu terkait ini. Yang mana? Ya ini untuk slide yang ini. Yang Yang sama ini. seperti film. Yang kedua ini. Ya, untuk slide ini, Pak. Misalnya. Oke, yang kedua. Ini kok gabungan tuh ini 20024. Ini satu laptop tuh ini. Iya, Bu. Oh, Kami ada 3 orang, Bu. kenapa? Ini di mana? Di kos? Di Burjo sih, Bu. Apa di kampus? Hah? Di Burjo. Di Borjo. Nah, kamu itu kuliah di Borjo itu nanti sambil ngobrol gitu ya. Malah kayak siaran radio gitu ya, Anda mendengarkan berita. Oke, ini ya saya ulang lagi. Atau mungkin ada yang mau menjelaskan? Oh, siapa? Siapa berani menjelaskan nih? Apa angka-angka ini dari mana gitu? Yuk, siapa? Ada nggak? Nggak ada. Ini kan ya, Jessica? Iya, Bu, mau coba. Ya, coba jelaskan. Baik, yang pertama itu yang di dividend in arrears itu kan Dividend in arrears. ya dividend in arrears itu kan 6% dari 100.000 itu kan 6.000. Nah, karena selama 2 tahun, jadi 6.000-nya itu dikali 2. Makanya hasilnya 2 tahun itu apa toh? Selama 2 tahun maksudnya gimana? Kok itu 2? Itu kenapa? Ada yang mau membantu Jessica? 134. Hah? Saya, Bu, mencoba bantu Jessica. Ya, boleh. Jadi dilihat dulu dari kasusnya, teman-teman. Nah, di situ kasusnya kan dijelaskan bahwa Mason Company itu tidak membayar dividen, belum membayar dividen selama 2 tahun. Nah, karena ini kumulatif, makanya kita harus ngitung dulu dividen in arrears-nya. Arrears-nya itu 6% dari 100.000 selama 2 tahun. Makanya dikali 2 tahun itu tadi jadinya 12.000. Kemudian baru membayar dividen untuk tahun ini sebesar 6.000. Terus yang 32.000-nya itu sisa dari 50.000-nya itu. Seperti itu, Bu. 50.000 dikurangi 18 ya. Iya, Bu. Giradus, gimana? Nah, terima kasih, Bu. Udah paham. Sudah jelas ya. Oke. Jadi sempat ngerti. Ya. Suara Kamu saya kok nggak ada ya? nomornya ya? Nomornya berapa kamu tuh? Masuk. Sudah bagus. Bu, boleh nanya nggak? Ya. 030, Bu, 030. Ya, saya tahu sudah lihat. Ini mau tanya, kan tadi kan yang dividen in arrears itu kan yang 6%. Ini dari 100.000 untuk 2 tahun yang belum dibayarkan, Bu. Itu ordinary-nya itu tidak terhitung ya, Bu? Maksudnya tidak dikurangi yang 12.000 dari share preference-nya itu. Itu di ordinary-nya itu
memang tidak Enggak ada, ya, Oh. karena ini kan tidak partisipating. Jadi difokuskan untuk preference dulu semuanya. Diselesaikan untuk yang preference dulu, lalu sisanya itu untuk pemegang saham biasa. Oke, baik. Terima kasih. Nah, oke, lanjut ya. Sekarang yang berikutnya. Ini kalau sekarang preference non-kumulatif tetapi fully participating. Kalau fully participating itu ordinary share-nya juga ikut dihitung dulu. Ya, jadi di sini apa namanya? Jadi di sini menentukan tingkat partisipasinya dulu ya. Jadi partisipasinya kan ini 6% ya. 6% kali 100, 6.000. Lalu yang ordinary-nya 6% kali 400.000, 24. Jadi ada 30.000. Ya, kemudian ini ditulis di atas ini. Current year dividend, semuanya dibayar dalam tingkat 6%. Baik preference maupun ordinary sama-sama dapat dividen dengan tingkat yang sama, dengan tingkat untuk preference share. Sama-sama 6%. Nah, jumlahnya ada 30, berarti sekarang ada sisa 20. 20 ini nanti juga ditentukan berdasarkan partisipasinya. Nah, ini berarti partisipasinya berapa? Rate of participation itu berarti sisa dividen yang belum dibagi 20.000 dibagi dengan total nilai saham untuk preference dan ordinary 500.000. Maka rate of participation-nya 4%. Nah, maka lalu di atas ini ya, ini participating-nya jadi 4%. Di sini semua dibayarkan, yang preference 4.000, yang ordinary-nya 16. Ya, dibayarkan semua di sini. Nah, ini namanya fully participating. Partisipasi secara penuh. Jadi semuanya dibagi rata gitu ya. Untuk preference dan ordinary berdasarkan jumlah saham yang dimiliki di dalam perusahaan tersebut. Ada yang belum jelas ini? Ada? Sudah cukup? Ya. Bu, boleh diulang? Ya. Boleh diulang. Ada yang bisa mengulang? Yo, yang lain siapa mau mengulang? Ada yang mau mengulang? Mengulangi maksudnya? Mengulangi penjelasan. Ini saya kembalikan saja ya biar nah ini non-kumulatif dan fully participating. Berarti meskipun tidak membayar pada tahun sebelumnya, tahun sekarang membayar, dia tidak berhak meminta yang tahun sebelumnya karena non-kumulatif. Ya, karena non-kumulatif. Kalau kumulatif berarti tahun sebelumnya harus dipertimbangkan dulu. Nah, sekarang ini fully participating, maka berarti partisipasinya itu pertama didasarkan pada tingkat persentase dari saham preference 6% ya. Jadi dihitung di sini dulu. 6% kali 100, 6.000. Ordinary-nya 6% kali 400 karena ini jumlah saham biasanya 400.000 ya. Di soal sebelumnya tadi. Ini berarti 24.000. Maka ini semuanya dituliskan di atas ini. 6.000, ini 24.000, totalnya 30.000. Nah, kalau di sini nanti 50.000 berarti masih sisa 20.000. Ya, masih sisa 20.000. Ini.
yang masih sisa 20.000. Itu dari 50 dikurang 30. Nah, sekarang yang 20.000 itu juga dibagi rata antara preference dengan ordinary, tetapi berdasarkan jumlah kepemilikannya ya. Kan ini 100 banding 400 atau 1 banding 4. Maka berarti sisanya ini dibagi, maka tingkat persentasenya 4%. 4% itu dari 20.000 dibagi 500.000, 4%. Nah, kemudian dari 20.000 itu kemudian dibagi dengan tingkat 4%. Preference-nya 100 kali 4%, ordinary-nya 400 kali 4%, 16. Nah, ini dimasukkan di sini. Begitu. Gimana? Sudah jelas, Alfonsa? Sudah, Bu. Oke, ya. Oke, sekarang yang nomor 4. Ini dua-duanya punya sifat ya kumulatif dan fully participating. Jadi semua sifatnya itu semuanya dipakai gitu ya. Maka kemudian kalau dia kumulatif, karena 2 tahun sebelumnya tidak bayar dividen, maka muncul dividen in arrear gitu ya. Diberikan dulu ke pemegang saham preferen untuk 2 tahun sebelumnya yang belum dibayar. Berarti 6% kali 100.000 kali 2. 12.000 ya. Kemudian untuk tahun sekarang 6% kali 100. Karena ini participating, maka ya ini sama seperti tadi ya. 6.000 ini berarti 6% kali 100.000, yang 24.000 itu 6% kali 400.000. Jadi ini sekarang sudah terdistribusi 12.000 ditambah 30.000. Jadi sudah terdistribusi 42.000. Nah, sisanya berarti tinggal 8.000. 8.000 dibagi 500.000 berarti tingkat partisipasinya 1,6%. Berarti 1,6% kali 100.000, 1.600. 1,6% kali 400, 6.400. Totalnya 8.000. Nah, ini semua sudah terdistribusi 50.000. Preferensinya dapat 19.600, lalu ordinary-nya dapat 30.400. Nah, ini untuk dividen yang dibagikan bagi perusahaan yang memiliki saham preferen dan saham biasa. Nah, ini ya, jadi